Terjawab kekayaan dan sumber dana politik 3 baca pres 2024, mulai dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Ketiganya dicecar presenter Mata Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, 3 bakal capres bicara gagasan yang dilaksanakan di Geraha Sabah Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa 19 September 2023. Diketahui ongkos politik di Indonesia kerap disebut tinggi, terlebih jika ingin menang pilpres. Lantas dari mana ongkos politik alias dana kampanye ini diperoleh? Najwa Shihab bertanya kepada setiap bakal capres mengenai perkiraan dana kampanye. Bahkan, Najwa juga memaparkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN dari masing-masing kandidat. Pertama, Anies Baswedan. Dalam membedah gagasan bakal capres, Najwa sempat memaparkan data LHKPN terakhir milik Anies yang merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan. Dari data LHKPN diketahui Anies memiliki harta sebesar 11,19 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, kekayaan Anies merupakan yang paling kecil. Anies mengaku asetnya kebanyakan dalam bentuk hutang. Ia menyebut hingga saat ini masih memiliki kredit rumah. Najwa kemudian mempertanyakan uang yang sudah digelontorkan dalam safari politik Anies ke berbagai daerah setelah dideklarasikan sebagai bakal capres pada Oktober 2022. Menjawab pertanyaan itu, Anies memilih berseloroh kepada audiens yang hadir. Apakah bersedia untuk menyumbang? Alih-alih menjawab angka yang ditanyakan Najwa Shihab. Dideklarasikan. Dan sejak itu, kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Menurut Anies, dana safari politik didapat dari bantuan para relawan. Gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa? Barang. Natura. Akan tetapi, menurut Najwa, kebutuhan uang di tengah persaingan politik berbiaya tinggi tak bisa dihindari. Anies pun kembali berkelit tidak ingin menyebut besaran dana yang digelontorkan. Ia mengatakan koalisinya tidak berencana mengumpulkan uang. Mantan Menteri Pendidikan itu menyatakan dana yang didapat dari 600 relawan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana atau fundraising di tempatnya masing-masing. Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini? Ada lebih dari 600 relawan. Okay? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Mendengar jawaban Anies, Najwa lantas bertanya soal langkah konkret apa yang akan diambil Anies pada masa-masa kampanye selain mengandalkan pengumpulan dana dari para relawan. Menjawab hal itu, Anies mengaku telah membuat desain kaos dan spanduk untuk keperluan kampanye. Dengan demikian, siapapun bisa mencetak alat-alat peraga tersebut dengan ajakan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya mahal? Dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami minta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. 2. Ganjar Pranowo. Bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo juga tidak luput dari pertanyaan mengenai harta kekayaan dan persiapan dana kampanye. Dalam kegiatan itu diungkap data LHKPN Ganjar. Ganjar mempunyai kekayaan sebesar 13,45 miliar rupiah. Menurut Ganjar, setelah dia menyelesaikan masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah,
hartanya tidak banyak bertambah. Ganjar mengaku masih mempunyai utang buat membangun rumah di Yogyakarta. Setelah terlebih dulu menjual rumahnya di Cibubur. Mengenai ongkos yang tinggi dalam Pilpres, Ganjar menyatakan dia didukung oleh partai-partai pengusung dan pendukung. Lebih kaya atau lebih miskin, Mas? Ya, masih segitu karena setelah itu saya punya hutang untuk bangun rumah saya di Jogja. Dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur, sehingga kemarin harus anjlok dulu, tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Mas Ganjar, saya tanyakan ini salah satunya karena diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Yeah. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810.000. Yeah. Jadi kalau satu TPS satu saksi dikasih 1 juta begitu ya, itu sudah 800 miliaran lebih sendiri, baru soal TPS, belum yang lain-lain, mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu, Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri, tidak. Ada partai yang mengusung dan besok itu Mbak, untuk pertama kalinya Pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri. Menurut Ganjar, persoalan modal yang tinggi dalam politik dipecahkan melalui upaya gotong royong dari partai pengusung dan pendukung serta para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong royong sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi penugasan saya sebagai seorang capres. 3. Prabowo Subianto. Dalam ajang paparan gagasan itu, Prabowo merupakan bakal capres yang punya jumlah kekayaan paling besar dibanding Anies dan Ganjar. Menurut LHKPN, kekayaan Prabowo mencapai 2,4 triliun rupiah. Dia mengaku memperoleh kekayaan itu dari kegiatan sebagai pengusaha selama 20 tahun terakhir. Meski mempunyai harta yang banyak, Prabowo menilai hal itu bukan jaminan. Dia tidak terlalu repot memikirkan soal sumber pendanaan safari politik dan kampanye. Saya kira bukan aman ya, dalam arti yang saya katakan tadi, apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun ya kan, tentunya nilainya tambah di atas kertas. Kalau saya butuh uang, saya mau jual, siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang mau beli, ya kan? Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Untuk biaya politik Pilpres 2024 mendatang, menurut dia, sekarang partai besutannya yakni Gerindra sudah bisa membiayai sendiri. Partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu, jadi kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Self-financing sudah berjalan. Tidak pernah saya kasih uang Gerindra di provinsi kabupaten. Mereka buat kantor sendiri, kata dia. Prabowo juga menilai harus ada terobosan sebagai jalan keluar biaya politik yang tinggi dalam pemilu dan pilpres. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya. Kita adalah partai dari bawah. Terima kasih, Mbak Nana.